Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita ulas tentang cabai atau lombok. Bersama kita simak sampai selesai karena kita akan bahas lengkap tentang cabai juga cara agar sukses dalam budidaya cabai ini. Sejarah cabai termasuk dalam famili Solanaceae dengan nama botani Capsicum annuum. Konon, tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Di Indonesia, spesies dan kultivar baru cabai saat ini semakin berkembang. Salah satunya adalah kultivar hibrida yang memiliki berbagai keunggulan genetik. Kultivar tersebut diproduksi secara komersial oleh perusahaan benih sehingga dapat memudahkan petani dalam memperoleh benih unggul dengan harga yang terjangkau. Banyaknya spesies cabai mendorong para pakar tanaman untuk mengklasifikasikannya dalam beberapa kelompok untuk memudahkan pemberian nama. Kelompok spesies ini biasa dikenal dengan sebutan varietas. Beberapa varietas cabai yang banyak diminati yaitu cabai besar, cabai keriting, dan cabai rawit. Cabai besar. Cabai besar dicirikan dengan bentuk buah yang besar, panjang, lalu mengerucut di ujung buah. Permukaan kulitnya rata dan warna buah matang merah. Daging buahnya agak tebal dengan rasa sedikit pedas. Daunnya berwarna hijau tua dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran cabai manis. Tinggi tanaman bisa mencapai 1,5 meter pada penanaman di tanah, aromanya cukup menyengat. Cabai keriting. Cabai keriting dicirikan dengan bentuk buah yang panjang ramping dengan ujung buah lancip. Permukaan kulit buah berkerut dan cenderung mengeriting, dengan warna merah ketika buah masak. Daging buah tipis dengan rasa pedas dan aroma yang menyengat. Daun berukuran lebih kecil daripada cabai besar, dengan warna hijau sampai hijau tua. Cabai rawit. Cabai rawit dicirikan dengan bentuk buah yang kecil dan lancip di bagian ujungnya. Permukaan kulit buah rata. Buah mudanya berwarna hijau, hijau tua, putih gading, atau kuning kehijauan. Ketika matang, buahnya berwarna merah. Daunnya berukuran paling kecil di antara semua varietas cabai, dengan warna hijau muda hingga hijau tua. Tinggi tanaman dari permukaan tanah bisa mencapai 1,5 meter jika dikelola dengan baik. Sama seperti tanaman hortikultura lainnya, tanaman cabai juga mengalami dua fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif dimulai sejak benih mulai tumbuh dan daun lembaga mulai berkembang. Pada fase ini, energi digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan daun, batang, dan akar. Jika penanaman dilakukan melalui pembibitan terlebih dahulu. Fase vegetatif akan berakhir ketika tanaman berumur 35-50 hari setelah tanam, HST. Namun, jika penanaman dilakukan langsung dari benih, fase vegetatif akan berakhir ketika tanaman berumur 55-75 hari. Biasanya, berakhirnya fase vegetatif ini ditandai dengan berkembangnya percabangan produktif yang diikuti dengan munculnya bunga pertama. Sedangkan, fase generatif tanaman cabai dimulai sejak memasuki masa produktif yang ditandai dengan berkembangnya percabangan produktif yang selalu diikuti dengan munculnya bunga pertama. Pada fase ini, energi tidak hanya digunakan untuk perkembangan bunga dan buah mulai dari pembuahan, pengisian buah, pembesaran buah, hingga pematangan buah, ini juga disebut masa primadona. Tingginya energi yang dibutuhkan dalam pembentukan bunga dan buah sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan akar, batang, dan daun. Bahkan, pada batas waktu tertentu semua energi pertumbuhan hanya digunakan untuk perkembangan buah hingga masak. Pada waktu tersebut, perkembangan akar, batang, dan daun akan terhenti. Lamanya masa produksi pertama ini tergantung pada ukuran dan bobot buah, potensi produksi tanaman, vigor tanaman pada akhir fase vegetatif, dan jumlah zat makanan yang tersedia. Pada 3/4 masa produksi pertama, jika zat makanan di media tumbuh tersedia, tunas produktif akan mulai berkembang lagi yang diikuti dengan munculnya bunga baru. Siklus musim yang teratur dan terpola sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sesuai dengan jenis tanamannya, untuk itu perlu diperhatikan musim cuaca saat mulai menanam.
Pada kondisi perubahan musim seperti sekarang ini tentunya akan sulit untuk memulai penanaman cabai dengan tepat agar tanaman bisa tumbuh baik secara alami. Namun tidak perlu khawatir, perkembangan teknologi pertanian memungkinkan untuk memanipulasi faktor-faktor pertumbuhan tanaman, terutama untuk tanaman cabai agar bisa mendekati persyaratan ideal, meskipun ditanam di luar musimnya. Manipulasi teknologi pertanian tersebut diantaranya yaitu penggunaan varietas benih yang tepat, penggunaan mulsa plastik hitam perak, aplikasi teknologi EMP, efektive mikroorganis procedure, aplikasi teknologi bokasi, serta pemilihan lokasi dan pola tanam. Teknologi alternatif yang dapat digunakan yaitu, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, penggunaan varietas benih yang tepat. Perkembangan teknologi benih hortikultura, khususnya cabai, hingga saat ini terbilang cukup baik. Banyaknya perusahaan benih yang bermunculan mendorong para pakar pemuliaan tanaman berpacu untuk menghasilkan benih unggul dan bermutu. Beberapa keunggulan sifat tanaman cabai yang ditawarkan dan sudah melalui riset serta pengujian yang panjang diantaranya berumur genjah, produksi tinggi, daya simpan lebih lama, mampu beradaptasi luas di daerah tropis. Dapat ditanam mulai dataran rendah hingga dataran tinggi, dan masih cocok untuk musim hujan apalagi musim kemarau. Serta, tahan terhadap serangan beberapa penyakit seperti, layu bakteri, layu fusarium, antraknosa buah, embun bulu, dan embun tepung. Sangat beragamnya jenis kultivar yang ditawarkan membuat petani harus lebih selektif dalam memilih jenis kultivar yang akan ditanam. Kesalahan dalam memilih jenis kultivar yang ditanam dapat berdampak pada produksi dan daya jual cabai yang dihasilkan. Karena itu, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan, sesuaikan jenis benih cabai yang akan ditanam dengan kondisi cuaca, lokasi penanaman, dan peluang pemasarannya. Petani juga harus jeli membaca informasi lengkap pada kemasan. Selanjutnya, penggunaan mulsa plastik hitam perak. Aplikasi teknologi mulsa plastik hitam perak terbukti mampu mendongkrak animo masyarakat petani untuk beralih ke benih hibrida dan meninggalkan benih lokal. Sebenarnya, jauh sebelum teknologi mulsa plastik hitam perak masuk ke Indonesia, sudah banyak petani yang memanfaatkan jerami padi atau serasah dedaunan yang lain untuk dimanfaatkan sebagai mulsa penutup tanah. Namun, mulsa plastik hitam perak memiliki manfaat yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan mulsa jerami, diantaranya sebagai berikut. Sebelum melanjutkan, kami mohon keikhlasan kawan-kawan untuk mendukung channel ini dengan pencet tombol subscribe. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Kita lanjutkan, keunggulan memakai mulsa plastik yaitu 1. Pantulan sinar matahari dari permukaan mulsa diharapkan mampu menakuti hama tanaman terutama thrips, aphids, kutu daun, mite, dan beberapa jenis ulat yang sering ditemukan berlindung di balik daun, di dalam mahkota bunga, dan di sela-sela pucuk tunas ketika siang hari. Menjaga kelembapan tanah agar tidak terlalu tinggi ketika musim hujan, karena guyuran hujan tidak bisa langsung mengenai permukaan tanah bedengan. 3. Warna hitam pada mulsa yang mengarah ke tanah, mampu mencegah gulma tumbuh, sehingga tidak berebut makanan dengan tanaman kita. Warna perak yang mengarah ke atas bedengan berfungsi menekan kelembapan udara yang terlalu tinggi di sekitar tajuk tanaman yang rimbun, terutama pada penanaman musim hujan. Sehingga, mampu menekan perkembangan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. 5. Menjaga kelembapan tanah agar tidak terlalu kering ketika musim kemarau, karena uap air tanah yang naik ke permukaan akan tertahan oleh mulsa dan menyublim kembali menjadi air yang justru membasahi permukaan tanah di zona perakaran. 6. Mampu menyetabilkan tingkat kemasaman tanah karena kelembapan tanah yang terlalu tinggi dalam waktu lama akan menaikkan kemasaman tanah, menurunkan pH tanah. 7. Mengurangi efek pemadatan permukaan tanah oleh pukulan air hujan. Dan kebutuhan tenaga kerja pemeliharaan lebih efisien, karena tidak diperlukan tenaga kerja untuk menggemburkan tanah. Sekarang kita masuk ke teknis tahapan dalam budidaya tanaman cabai. Setelah kita sudah menentukan benih cabai, langkah selanjutnya kita lakukan penyemaian benih. Untuk penyemaian, bisa langsung kita semai di tanah, di polybag atau pot tray. Sebelum disemai, benih cabai rawit direndam terlebih dahulu selama 1 malam. Setelah 1 malam perendaman,
Pilihlah hanya bibit yang tenggelam untuk ditanam sedangkan yang terapung dibuang saja karena merupakan biji yang jika ditanam biasanya tidak tumbuh, dan jika tumbuh pertumbuhannya tidak baik. Sambil menunggu perendaman benih, siapkan media semainya. Media semai yang digunakan berupa tanah dan arang sekam dengan perbandingan 1:1, aduk semua bahan media hingga merata. Bila wadah menggunakan polybag atau gelas plastik, masukkan media ke dalam polybag kecil untuk persemaian, kemudian ikuti dengan penyiraman, namun cukup hingga lembab saja jangan terlalu basah. Buat lubang tanam pada media tanam dalam polybag tersebut. Tanam satu benih cabai rawit pada setiap lubang tanam di polybag kemudian tutup menggunakan media semai yang sama, tipis saja agar benih yang disemaikan terhindar dari serangan serangga seperti semut. Siram persemaian benih cabai rawit secukupnya saja sampai cukup hanya sampai media lembab, jangan terlalu basah karena dapat mengakibatkan benih cabai rawit menjadi busuk. Agar lebih mudah penyiraman dapat menggunakan sprayer. Tutup persemaian mempercepat perkecambahan benih. Letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari dan guyuran hujan secara langsung. Setelah persemaian berumur 2-3 hari setelah semai, benih sudah berkecambah dan kardus penutup sudah dapat dibuka. Pada usia ini bibit sudah mulai diperkenalkan dengan cahaya matahari namun jangan terlalu terik, atau bisa diletakkan di bawah naungan berupa plastik transparan untuk menghindarkannya dari hujan secara langsung dan masih mendapatkan sinar matahari namun tidak berlebih. Setelah usia bibit 12 HSS lakukan penyemprotan insektisida untuk mencegah gangguan hama seperti kutu kebul dan sebagainya yang dapat menyebabkan tanaman terserang virus Gemini maupun serangan hama trips yang dapat menyebabkan daun tanaman keriting dan gosong. Jangan lupa lakukan penyiraman rutin setiap hari agar kebutuhan airnya tercukupi dan tidak kekeringan. Setelah bibit berusia 18 hari saatnya melakukan pemupukan. Pemupukan ini sebenarnya tidak harus tetapi jika dilakukan pertumbuhan bibit akan lebih cepat besar. Pupuk yang digunakan adalah 1 sendok teh penuh NPK untuk dilarutkan ke dalam 1 liter air dan diberikan dengan cara dikocor. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam pemberian pupuk ini jangan sampai mengenai daunnya, maka dari itu untuk memudahkannya pemberian dapat dilakukan menggunakan sendok makan. Pada usia ini lakukan pula penyemprotan insektisida dengan bahan dan dosis yang sama dengan penyemprotan pertama. Pada usia bibit 23 HSS tanaman sudah tumbuh dengan daun yang lebar, maka dari itu agar tanaman tidak berdesakan lakukan pemindahan polybag untuk penjarangan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Pada usia 28 hari kembali lakukan pemupukan dan penyemprotan insektisida dengan bahan dan dosis yang sama, akan tetapi untuk dosis pupuk ditingkatkan menjadi 2 sendok teh per liter air. Penyemaian benih cabai pada polybag kecil dengan menanam satu benih pada setiap polybag ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya akan memudahkan pada saat pindah tanam dan mengurangi stres bibit karena tidak ada akar yang terganggu sebagaimana bibit cabutan. Bibit cabai rawit hasil persemaian benih siap ditanam setelah berusia 1-1,5 bulan dari semai. Sembari merawat benih cabai, kita sudah harus mulai pengolahan lahan. Tanah yang akan digunakan untuk bertanam cabai perlu diolah terlebih dahulu agar subur dan gembur. Kondisi tanah saat bertanam sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh melewatkan proses pengolahan lahan yang dilakukan sebelum bertanam cabai, agar dalam budidaya cabai ini kita bisa panen sempurna. Diawali dengan melakukan pembersihan lahan yang akan digunakan untuk penanaman dari rumput dan semak atau bekas tanaman sebelumnya. Bajak atau gunakan cangkul agar lahan tempat penanaman menjadi lebih gembur, rata dan mudah ditanami nantinya. Setelah diratakan menggunakan bajak maupun cangkul maka sebaiknya gulma maupun sampah yang ada dibuang kemudian biarkan lahan selama beberapa hari. Buat bedengan sebagai tempat budidaya cabai. Tinggi bedengan sekitar 30-40 cm dengan lebar sekitar 1 meter serta jarak antara bedengan yaitu 60 cm. Jangan lupa untuk membuat saluran air di pinggir bedengan agar tanaman tidak tergenang. Pengecekan pH tanah. Bila pH tanah 5 atau kurang maka aplikasikan kapur dolomit, diamkan selama 7 hari. Tambahkan pula pupuk organik pupuk kandang yang sudah difermentasi, dengan takaran 20 ton per hektar, kemudian dicangkul supaya tercampur dengan tanah, bagus gunakan cangkul garpu.
Berikan pupuk urea 350 kg per hektar, pupuk KCL 200 kg per hektar dan pupuk TSP 200 kg per hektar, untuk menambah kandungan unsur hara pada tanah. Bila kita menggunakan metode organik, maka siram saja dengan POC NPK organik, seperti NPK organik yang cara pembuatan ada di video sebelumnya dengan takaran 1:10. Setelah selesai pemberian pupuk dasar, tutupi bedengan dengan mulsa plastik berwarna hitam perak, warna hitam di bagian bawah. Fungsi dari mulsa ini yaitu untuk mencegah terjadinya erosi, menjaga kelembaban tanah, dan juga menjaga lahan dari serangan gulma. Setelah proses pengolahan lahan selesai, saatnya memasuki tahap pemindahan bibit cabai yang sudah siap, yaitu bibit sekitar berusia 1-1,5 bulan. Agar durasi video tidak terlalu panjang, untuk proses selanjutnya menanam dan merawat cabai, kita sambung di video selanjutnya. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.